pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam kampanye nasional 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, begitu Pak ya? Betul, betul. Oke, dan kita juga tahu nih Pak, sekarang ini memang banyak kasus kekerasan yang kita dengar gitu kan, entah itu dari media elektronik, media cetak, sosial media juga gitu kan Pak ya? Betul. Ini semakin ramai nih kekerasan terhadap perempuan. Kenapa nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Puspita. Jadi Gita Pak Gita. Mbak Gita ya, Mbak Gita. Terima kasih. Jadi kehadiran kami Komnas Perempuan dalam ke Provinsi Banten ini dalam rangka untuk melakukan konsolidasi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita selama 4 hari ada di Banten. Nah, tadi ditanyakan mengapa kecenderungan kekerasan terhadap perempuan ini sangat tinggi. Itu menurut pandangan Komnas Perempuan ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah masih rendahnya pengetahuan atau literasi masyarakat terkait dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, khususnya pada perempuan. Nah, yang kedua kemudian banyak sekali korban atau perempuan itu yang ketika mengalami kekerasan mereka tidak tahu harus mengadu, mengelapor ke siapa begitu. Nah, yang berikutnya juga yang ketiga ada faktor-faktor kultural budaya. Di mana masyarakat ini masih cenderung menggunakan melestarikan budaya patriarki di mana perempuan diposisikan sebagai subordinasi dari laki-laki atau lebih rendah daripada laki-laki. Nah, ini juga membuat kerentanan perempuan mengalami kekerasan. Nah, di sisi lain juga masyarakat kita juga masih sangat terbatas ya informasi-informasi yang dia dapatkan terkait dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan itu sendiri. Atau mungkin sekarang perempuannya juga agak sedikit kurang paham gitu Pak ya. Betul. Sebetulnya ini mengalami kekerasan atau tidak, mungkin begitu. Ya, mungkin memang itu tadi ya. Jadi faktor pengetahuan itu menjadi sangat mendasar ya bagi para korban. Jadi ini kan persoalannya menjadi sangat beririsan gitu. Artinya bahwa di sisi lain perempuan punya keterbatasan di dalam pemahaman terkait dengan kekerasan berbasis gender, tapi di sisi yang lain juga itu budaya patriarki masih sangat kuat. Jadi misalkan perempuan, ada dogma-dogma dalam budaya kita bahwa perempuan itu harus tunduk pada laki-laki, pada suaminya. Nah, perempuan yang melawan atau menolak itu adalah perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Nah, padahal di dalam kehidupan relasi antara laki-laki dan perempuan itu semestinya setara dan saling melengkapi begitu. Oke, jadi mungkin sekarang ini juga kita harus paham terlebih dahulu ya sebetulnya kita ini memang betul-betul mengalami kekerasan atau bagaimana begitu ya. Oke, Pak, mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu gitu kepada pendengar apa sih sebetulnya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Ya, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang lebih singkatnya disebut Komnas Perempuan ini merupakan sebuah lembaga HAM nasional. Lembaga HAM nasional yang didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 65 tahun 2005 dengan mandat ada menciptakan kondisi yang kondusif bagi perempuan di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana menjamin keamanan ya atau membebaskan perempuan dari kekerasan. Nah, untuk menuju mandat tersebut ada beberapa program yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Yang pertama adalah melakukan edukasi, pendidikan, sosialisasi seperti yang hari ini kami laksanakan di Provinsi Banten, sosialisasi terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Yang berikutnya kami melakukan analisis kebijakan. Jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan baik yang ada di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kemudian kami memberikan masukan supaya kebijakan tersebut lebih memiliki perspektif
hak-hak perempuan. Nah, yang berikutnya kami juga melakukan kajian, melakukan riset gitu ya, dalam rangka untuk memberikan masukan kepada bentuk-bentuk kebijakan dan pelayanan baik di pemerintah maupun di masyarakat supaya perempuan itu bisa bebas dari kekerasan. Bebas dari kekerasan itu yang paling penting, karena kan apalah arti upaya kalau misalkan tidak didukung dengan kebijakan begitu Pak ya, terutama dari pemerintah. Apalagi kalau misalkan kita menghadapi kasus kekerasan itu memang benar-benar terjadi di sekitar kita begitu. Oke, Pak, mungkin kalau berdasarkan fenomena dan juga data begitu secara nasional, kondisi kasus kekerasan sendiri ini seperti apa Pak untuk di Indonesia berarti? Ya. Jadi kalau berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan yang dihimpun dari beberapa lembaga, berbagai lembaga baik dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan maupun dari kepolisian, kemudian dari organisasi masyarakat sipil yang memberikan pendampingan kepada korban kekerasan. Ini menurut catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2022 itu terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini cukup besar sekali gitu ya. Nah, yang diadukan langsung atau yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan itu ada sekitar 3.442 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ya, korbannya semuanya perempuan dan yang paling tinggi itu adalah kasus-kasus di ranah privat. Dalam hal ini masyarakat umum bisa menyebutnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bermacam-macam, Mbak, bentuknya. Jadi ada yang bentuknya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kemudian juga ada kekerasan ekonomi, bentuk penelantaran. Ini biasanya dilakukan pasangan suami istri gitu ya, penelantaran. Kemudian yang paling banyak juga itu adalah kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu pun berbagai macam jenis gitu. Kalau kita melihat kita melihat pada pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada sekitar 9 bentuk kekerasan seksual gitu ya. Ada yang kekerasan non fisik, seksual fisik, kemudian ada kekerasan seksual non fisik dan lain sebagainya. Nah, dan pada situasi yang sekarang dengan kemajuan era teknologi informasi ini, yang paling sering diadukan ke Komnas Perempuan adalah kekerasan gender, kekerasan berbasis gender online. Berbasis gender online. Jadi KBGO. Itu kayak gimana tuh Pak? Ya, jadi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender itu yang dilakukan dengan media online, gitu ya. Jadi sarananya adalah online. Nah, yang paling banyak juga adalah kekerasan seksual di situ ya. Kalau di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu namanya KSBE, kekerasan seksual berbasis elektronik. Ya. Nah, kekerasan seksual berbasis elektronik ini memang sekarang lagi maraknya ya. Jadi misalkan ada berkenalan di media sosial, kemudian diminta fotonya, ya modusnya macam-macam. Ada yang kemudian terjebak dalam pinjaman online, yang kemudian tidak bisa mengembalikan, maka harus melunasinya dengan hubungan seksual gitu. Kalau sekarang istilahnya love scamming gitu ya Pak ya, katanya. Bisa begitu. Kemudian ada yang sekarang video seks ya, apa namanya? Penyebaran untuk video seks ya, penyebaran video seks itu juga marak begitu ya. Nah, ini memang harus kita di tingkat aparat penegak hukum dan juga masyarakat memang harus banyak belajar dan diedukasi terkait dengan ini supaya masyarakat juga bisa terhindar dari bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Apakah kadang-kadang nih Pak kasus kekerasan itu sendiri disebabkan oleh wanitanya itu sendiri, atau justru memang ada hal-hal yang bisa memancing kekerasan itu begitu Pak? Terutama tadi ya kasus-kasus yang ada kaitannya dengan seksual begitu. Ya, sebenarnya kan begini, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan lebih khusus adalah kekerasan seksual terhadap perempuan, ini sebenarnya muaranya adalah pada pelakunya sendiri gitu ya. Jadi ada proses-proses kalau kita pelajari, kalau yang diamati dan dianalisa oleh Komnas Perempuan itu pasti ada bentuk-bentuk misalkan grooming. Bentuk grooming itu merayu gitu ya, kemudian memanipulasi
Nah, mengajak itu yang dilakukan oleh pelaku, begitu. Nah, pada awalnya korban itu merasa tidak tidak curiga, tidak menaruh curiga. Nah, nyaman dengan kondisi yang seperti itu, bisa jadi gitu. Kalau perempuan gitu ya kadang-kadang. Biasanya dijebak. Nah, ketika sudah korban dijebak itu, kemudian pelaku merasa leluasa untuk melakukan apa saja. Nah, ini makanya di masyarakat kita seringkali kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan itu korbannya selalu juga dituduh turut terlibat gitu. Padahal kalau kita runtut dari awal mula persoalannya itu sebenarnya dia terjebak di dalam rayuan-rayuan para pelaku itu. Misalkan mulainya dengan pacaran, kemudian setelah terjebak diancam. Karena foto sudah diberikan, itu. Misalkan salah satu contohnya yang sederhana di dalam relasi pacaran gitu ya. Misalkan pihak laki-laki selalu bilang, oh kamu kalau tidak mau nanti kita putus. Nah gitu kan? Atau saya sebarin nih fotonya, gitu ya. Diancam saja untuk putus itu biasanya korban sudah merasa, waduh nanti kalau putus bagaimana, begitu kan? Nah ini yang harus juga diperhatikan, dan orang tua dalam hal ini menjadi sangat penting untuk juga turut serta mengawasi, mengedukasi anak-anak mereka. Karena memang tadi kadang-kadang faktor kekerasan itu ya mungkin bisa saja timbulnya dari kita sendiri sebagai perempuannya itu ya Pak ya, yang kadang-kadang boundariesnya atau pagerannya nih kurang jelas, mungkin bisa jadi atau kayak gimana? Ya, begini ya, kalau kita bicara soal kesetaraan gender, sebenarnya perempuan ini kan begini, kita bagaimana menciptakan situasi aman. Jadi sebenarnya perempuan pun itu punya keinginan untuk hidup nyaman, aman, dengan segala dengan segala apa yang kondisinya, dia mengekspresikan diri ya. Betul. Seringkali misalkan contohnya begini, contoh saja, kalau ada kasus kekerasan seksual itu selalu dituduhkan pada korban yang mayoritas perempuan itu misalkan dituduh karena pakaiannya, karena pakaian kamu menggoda gitu ya. Padahal menurut laporan yang diadukan ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual itu tidak terkait dengan pakaian. Banyak yang mengadu ke kami di Komnas Perempuan itu pakaiannya syar'i, bahkan mereka pakai cadar. Mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan bahkan kekerasan seksual. Jadi sebenarnya bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat yang notabene-nya adalah potensi pelaku, yaitu para laki-laki, terkait dengan bagaimana sih seksualitas. Ini kan karena sudah salah kaprah, kalau bahasa Jawa bilang ya, salah kaprah terkait dengan seksualitas. Salah kaprah seksualitas itu bahwa seksualitas itu dianggap atau dipandang sebagai alat pemuas diri. Gitu ya. Padahal kalau kita kembali kepada kembali kepada substansinya, sebenarnya Allah menciptakan hasrat seksualitas itu kan tujuannya untuk kelestarian kehidupan. Coba bayangkan kalau kita laki-laki, perempuan tidak punya hasrat seksual, bagaimana kemudian meneruskan generasinya. Nah, tapi kemudian di dalam budaya patriarki yang tadi itu, kemudian hasrat seksual itu ya difungsikan hanya sebagai pemuas biologis, gitu ya. Sehingga timbullah tadi ada kasus-kasus kekerasan. Nah, kasus-kasus itu. Makanya sebenarnya kalau di dalam tradisi masyarakat kita Nusantara, masyarakat Jawa ya khususnya, atau di sini ya masyarakat Sunda. Jadi hubungan seksual, relasi seksualitas itu sebenarnya adalah hubungan yang sakral. Itu bisa kita lihat bagaimana ketika ada upacara pernikahan itu kan prosesinya kan sangat ketat itu. Iya kan? Mengundang semua keluarga, ada doa-doa. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya seksualitas di dalam budaya kita itu adalah sesuatu yang sakral. Tidak hanya sekedar memuaskan biologi hasrat seksual. Memuaskan hasrat seksual, tapi seksualitas itu adalah proses yang sakral, relasinya bukan hanya manusia dengan manusia, tapi manusia dengan Tuhan juga. Makanya kan kalau di dalam ajaran-ajaran Islam gitu ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang punya nilai ibadah. Nah, begitu. Nah, ini yang harus dikembalikan. Nah, gitu makanya seksualitas itu memang harus
didudukkan sebagaimana mestinya. Nah, ini masyarakat kita dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan sosial kultural yang semakin pesat, apalagi dengan era sosial media, teknologi, digital, begitu tanpa dibarengi dengan tadi pendidikan, literasi, penjelasan literasi kepada anak-anak muda kita, sehingga seksualitas hanya dipandang sebagai pemuas biologis saja. Oke. Nah, ini yang akhirnya bisa menimbulkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan gitu. Kalau sudah timbul, kadang-kadang kita sebagai perempuannya sendiri jadi malah takut gitu kan untuk ngadu, karena ya kadang-kadang sebagai korban justru malah disalahkan sebagai pelaku, objek gitu ya akhirnya. Oke, Pak, untuk fenomena dan juga data kekerasan perempuan di Banten, ini seperti apa Pak kondisinya saat ini? Ya, di catatan Simponi PPA itu ada sekitar 1.131 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan yang paling banyak itu adalah masih didominasi oleh kekerasan seksual. Seksual, Nah, kalau dari catatannya itu Kabupaten Serang itu ada 143, kemudian di Kota Tangerang itu ada 234 kasus. Jadi yang masih tinggi adalah di Kota Tangerang. Tapi ini berdasarkan aduan gitu Pak ya? Ya, ini dari yang kami kutip dari Simponi. Simponi itu sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan yang direkam oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang mungkin saja yang ternyata belum terekam ini justru lebih banyak begitu Pak? Nah, itu masalahnya. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu tidak diadukan atau tidak dilaporkan karena tadi ada ancaman, kemudian ada rasa malu juga gitu korban, dan biasanya juga didorong oleh keluarga karena ini sebagai aib, apalagi pelakunya adalah sesama atau mungkin keluarga, suami sendiri bisa jadi gitu ya Pak ya. Bahkan kalau dari pengaduan ke Komnas Perempuan, pelakunya bisa ayah kandung, bisa kakak kandung, adik kandung gitu. Dan ini ini menyulitkan korban. Oleh karena itu saya menghimbau juga di sini bahwa kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, diadukan, langsung diadukan, dilaporkan saja ya. Dan jangan sampai masyarakat itu kemudian menyalahkan korban. Ya, karena bagaimanapun korban itu pada posisi yang lemah dia. Nah, oleh karena itu masyarakat, keluarga itu perlu memberikan dukungan kepada korban. Menjadi korban kekerasan seksual itu traumanya dibawa hingga sampai mati. Benar Pak. Dan kalau perempuan kan ya itu ya, kadang-kadang suka mengingat hal-hal yang pernah terjadi dan tiba-tiba timbul nanti di kemudian hari gitu ya. Oke Pak, saya penasaran nih Pak, sebetulnya bagaimana sih aturan terutama untuk kekerasan terhadap perempuan begitu kan ya. Terus mungkin kita sebagai korban bisa jadi bagaimana cara mengadunya agar ketika nanti mengadu itu bukan lagi menjadi sebagai tertuduh, mungkin bisa jadi atau sebagai pelaku. Nanti Pak, tapi ditunda dulu sambil menunggu pendengar ya yang bertanya ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan di 08111450949. Anda juga bisa bertanya lewat sosial media kami, lewat Twitter, Instagram atau Facebook di akun RRI Banten. Nah, kita juga sedang live streaming di akun YouTube kami, searching saja di sana di RRI Banten. Kita juga sedang live chat, jadi Anda bisa langsung bertanya untuk tema kita di kesempatan siang hari ini mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan bersama Bapak Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan Indonesia. Dan pendengar tetap bergabung bersama kami di sini di kanal Informasi dan Inspirasi, karena kita adalah Indonesia sesungguhnya. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Taman Nasional Ujung Kulon.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Aku terpana pesona Indonesia. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi.
94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Banten siang ini pendengar, masih membahas seputar kasus kekerasan terhadap perempuan bersama Bapak Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan Indonesia. Pendengar, Anda bisa bertanya juga kepada kami di sini lewat SMS atau WhatsApp di nomor 08111 450 949. Pak Bahrul, tadi sempat kita tunda nih ya terkait dengan aturan atau mungkin gitu ya. Jadi kan kita sebagai perempuan nih, saya lah sebagai perempuan ketika mengalami kasus kekerasan gitu ya, apapun itu, baik itu fisik, psikis, ekonomi atau juga seksual begitu, kadang-kadang ketika ingin mengadu khawatir nih Pak, khawatir saya yang justru malah menjadi pelaku, seolah-olah saya yang memancing begitu kan kasus kekerasan itu terjadi kepada saya. Sebetulnya ada nggak sih aturan yang pada akhirnya bisa melindungi kita nih sebagai korban untuk mengadu itu sendiri? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau aturan itu sudah ada, jadi pemerintah itu kita sudah punya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Nah, itu sejak tahun 2004. Kemudian kita juga sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang 2022 itu kemarin juga disahkan. Nah, tentu kekhawatiran bahwa korban itu nanti akan dikriminalisasikan, itu kalau kita mengacu kepada undang-undang yang ada tadi, itu tentu jauh lah dari dari kemungkinan itu bisa dikriminalisasikan, karena memang jelas kedua undang-undang tersebut memihak kepada korban, khususnya perempuan. Nah, itu nanti tinggal kita melihat saja kepolisian akan menerapkan undang-undang apa, karena ada juga undang-undang ITE, undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang itu memang seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum atau pelaku kekerasan itu untuk kemudian mengkriminalisasikan korban. Nah, tapi percayalah bahwa sekarang aparat penegak hukum itu juga sudah mulai paham, ya, bisa memilah gitu ya, melihat secara objektif sebenarnya dia itu korban yang kemudian dikriminalisasikan, terutama di dalam kasus-kasus kekerasan seksual digital elektronik tadi, ya, online tadi ya Pak, online ya? Itu. Iya. Nah, ketika para korban mengalami hambatan, itu saya menganjurkan silahkan mengadukan ke Komnas Perempuan. Nanti kami akan memberikan surat rekomendasi dan surat penjelasan kepada aparat penegak hukum supaya kasus itu diproses secara objektif begitu. Oke, baik ya. Tadi ada kekhawatiran kriminalisasi, padahal maksud kita itu mengadu adalah ingin mendapatkan pembelaan begitu, betul, ya Pak ya. Betul. Tapi mungkin namanya kita sedang mengalami kondisi yang panik begitu. Ya, ya. Kadang-kadang sosial media nih jadi jalan ninja gitu kalau istilahnya. Betul, ya, ya. Makanya nanti ada bentuk memang para korban, masyarakat juga harus diedukasi supaya tidak terjerat dengan kriminalisasi itu. Misalkan ketika Anda mengalami kekerasan gitu, lapor saja ke Komnas Perempuan atau ke SAPA 129 atau ke kepolisian. Kalau misalkan mengadu ke Komnas Perempuan, langsung saja melalui telepon bisa, kemudian melalui email, emailnya adalah pengaduan@komnasperempuan.go.id, atau juga bisa melalui media sosial kami, tapi kami sarankan untuk tidak mention di sosial media, jadi langsung DM atau langsung inbox ke media sosial, karena untuk keamanan begitu ya. Jadi kami di Komnas Perempuan nanti dari tim penerima pengaduan itu akan merahasiakan baik identitas pelaku maupun identitas korban, itu akan kami rahasiakan. Ya, berarti artinya yang penting melaporkan saja, ya. Caranya juga lebih lebih aman kitanya juga, ya, begitu ya. Jangan kemudian malah disebarluaskan, diviralkan, itu nanti korban bisa jadi malah terjebak dikriminalisasikan dan
urusannya akan semakin berbelit gitu ya. Oke, baik Pak. Ini Pak, untuk saat ini di Banten begitu, sejauh mana pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Banten? Karena kan tadi laporannya juga cukup banyak ya, bahkan didominasi ini di Tangerang begitu. Dan ini seperti apa untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di Banten sendiri? Kalau kami di Komnas Perempuan sebenarnya adalah justru kami datang ke Banten ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan sejauh mana penanganan dan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga dan juga aparat penegak hukum di Kabupaten Banten. Tapi saya pagi tadi sudah berjumpa dengan Bapak Wakapolda dan beserta jajarannya, dan kami mendapatkan informasi bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sudah ditangani dengan baik, dan beliau juga menyampaikan sudah ada call centernya yang 110 itu, jadi itu juga berlaku untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi masyarakat di Provinsi Banten bisa langsung call ke polisi 110. Nah, itu segera melaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti dari unit PPA. Nah, kami juga mendapatkan informasi, saya juga mendapatkan informasi dari Bapak Wakapolda bahwa jajaran Polda Banten itu juga sudah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan sudah ada kalau tidak salah 2 kasus itu yang dihukum dengan menggunakan hukuman maksimal yang tertera di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan beliau sejauh ini memang konsisten ya, Polda Banten, untuk menerapkan itu dan tidak ada hambatan gitu. Dan saya pikir ini hal yang bagus, hal yang baik, yang positif. Jadi saya berharap bahwa masyarakat di Provinsi Banten untuk berpartisipasi dan mendukung kerja-kerja kepolisian terkait dengan perlindungan perempuan dari kekerasan. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya untuk mengadu gitu ya ke kepolisian, karena kami juga di Komnas Perempuan juga sudah punya MOU dengan Polri ya di pusat, yang ditandatangani oleh Bapak Kapolri dan juga Ketua Komnas Perempuan terkait dengan perbaikan ya layanan dan penegakan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Oke, baik Pak. Kalau bicara seputar hukuman begitu kan Pak ya, undang-undangnya sudah ada, dari pihak kepolisian juga sudah akan bekerja gitu kan sedemikian rupa. Nah, sebetulnya ancaman hukuman yang paling berat ini akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya seksual begitu ya, itu apa Pak? Ya, sebenarnya hukuman maksimal 15 tahun. 15 tahun, nggak kurang Pak loh. Ada yang saya lupa ya, nanti bisa dilihat ya. Tapi jadi kita memandang bahwa kekerasan seksual itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihukum seberat-beratnya. Dan kami di Komnas Perempuan sangat mendorong bahwa tidak ada penyelesaian. Kita tidak mengenal penyelesaian atau pendekatan restoratif justice terkait dengan kasus kekerasan seksual, karena dampaknya menjadi sangat sangat berat ya bagi korban. Oleh karena itu Komnas Perempuan tidak merekomendasikan pendekatan-pendekatan RJ atau restoratif justice terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual. Jadi hukuman pidananya paling tidak 15 tahun ya, gitu betul. Kan, dan tidak mengenal restoratif justice begitu ya Pak ya. Nah tadi sempat menyinggung soal dampak Pak, karena kan kekerasan perempuan itu kan tadi paling tidak ada 4 begitu ya, ada fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Nah, untuk dampak yang pernah ditangani oleh Komnas Perempuan, ini apa sih Pak yang paling berat gitu sehingga bisa dinilai bahwa kasus ini atau kekerasan terhadap perempuan ini memang menjadi fenomena yang luar biasa di Indonesia? Ya, dampaknya memang beragam begitu ya, dan yang paling fatal itu adalah dampaknya kematian terhadap korban kalau tidak segera ditangani. Jadi dampaknya macam-macam, bisa trauma psikologis yang sangat berat gitu ya, kemudian
penurunan rasa percaya diri gitu. Dan ada juga kalau misalkan korbannya itu sudah bekerja, sudah punya aktivitas ekonomi, mereka akan kehilangan aktivitas ekonomi, mereka menjadi tidak mau keluar rumah, mengurung diri gitu. Nah, di dalam kasus-kasus yang berat, kekerasan seksual juga bisa sampai menimbulkan kematian ya bagi korbannya. Karena korban merasa, seringkali kalau di masyarakat kita, korban itu seringkali dipersalahkan. Kemudian ketika dia mengadu ke saudaranya, orang tuanya, itu disalahkan. Ketika mengadu ke temannya atau ke tetangganya juga disalahkan gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka seringkali merasa sendiri, merasa tidak punya teman, tidak ada yang mendukung. Nah, beberapa korban kemudian memutuskan diri untuk bunuh diri. Nah, ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu saya menghimbau, Komnas Perempuan menghimbau kepada masyarakat, apabila ada bagian atau keluarga atau tetangga, saudara, teman yang mengalami kekerasan seksual, itu jangan dipersalahkan, dukung mereka, temani mereka, karena berat sekali menjadi korban kekerasan seksual itu. Kadang cerita aja susah gitu untuk ya, bercerita saja trauma itu berat sekali, karena dia sudah merasa kotor, sudah merasa tidak suci lagi. Nah, ini yang harus kita kuatkan, dan jangan disalahkan. Sekali lagi, jangan menyalahkan korban. Apapun kondisinya, itu korban selalu pada posisi yang rentan ketika terjadi kekerasan seksual. Tidak ada di dunia ini perempuan yang kemudian sukarela dirinya disakilitin, kemudian menyerahkan dirinya untuk dilakukan kekerasan seksual. Tidak ada, pasti menolak gitu kan. Nah, orang kemudian melihatnya, ini ada beberapa kasus yang dilihat, oh ini karena suka sama suka, tapi kita harus melihat dari aspek relasinya, relasi hubungan antara pelaku dengan korban ini gitu. Misalkan contohnya begini, kalau ada perempuan itu yang seringkali tergantung pada pelakunya, begitu ya masalahnya. Nah, ketika pelakunya mengajak, perempuannya selalu berpikir, kalau saya tidak mau, saya nanti tidak dikasih makan. Saya makan dari mana gitu, saya dapat penghidupan dari mana. Nah, itu kan yang sering terjadi. Oleh karena itu dia mau itu bukan karena sebenarnya sukarela, bukan suka sama suka. Ada keterpaksaan juga. Misalkan dalam hubungan pacaran ya, anak-anak muda sekarang misalkan sudah kenalan, sudah dekat, kemudian laki-lakinya minta gitu ya, iming-iming ya, minta hubungan seksual gitu ya. Nah, itu kan selalu dalam ancaman. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu tidak sayang dong gitu kan. Mana buktinya? Nah, perempuannya itu selalu merasa takut gitu ya, diancam. Nanti dijanjiin, enggak, kalau nanti terjadi apa-apa saya tanggung jawab. Nah, gitu kan. Nah, biasanya perempuannya mau itu dalam keterpaksaan, ketakutan juga. Sekali mungkin tidak ada dampak ya, tidak. Kedua kali, nah nanti kalau sudah terjadi baru laki-lakinya kemudian tidak menepati janjinya karena tidak ada ikatan. Nah, kalau misalkan sudah kondisi seperti itu, boleh nggak Pak mengadu dan merasa bahwa dirinya mengalami kekerasan? Bisa, boleh. Itu melakukan kekerasan. Nah, harus dilihat. Nanti kan biasanya pihak pelaku akan bilang, loh, tapi dia mau. Nah, itu harus aparat kepolisian harus meruntut dari awalnya. Relasinya itu harus dilihat. Maunya itu kenapa? Benar-benar sukarela atau memang paksaan gitu ya, pasti Pak? Tidak. Kalau tahu perempuannya mau ditinggal pergi, itu kan pasti tidak mau. Iya kan? Nggak ada. Itu yang namanya konsen. Yang namanya konsen, kesepakatan, itu kesukarelaan, itu sebenarnya di dalam bentuk kekerasan seksual itu tidak ada. Tidak ada. Pasti awalnya diawali dengan ancaman tadi ya. Ancaman itu secara verbal itu membangun situasi yang membuat korban itu terjebak, itu sudah bentuk kekerasan. Jadi kekerasan patriarki ya. Jadi perempuan menjadi bungkam, tidak punya pilihan, itu kan sudah paksaan sebenarnya. Tapi kan masyarakat yang di luar, bahkan juga beberapa aparat penegak hukum juga melihat, loh, dia suka sama suka kok, gitu kan.
Padahal ini ada relasi yang tidak seimbang. Oke, sebetulnya memang tadi ya di awal ini memang bukan sesuatu yang suka sama suka. Ya, gitu, sebenarnya tidak ada suka sama suka, itu harus terminologi suka sama suka itu harus dilihat secara jernih. Oke. Gitu ya. Bukan dalam kondisi seperti itu juga bisa jadi. Betul, gitu ya. Hubungan ya. Atau relationship yang seperti ya itu. Tadi gitu. Sederhananya, kalau tahu nanti akan ditinggal pergi, ya perempuannya pasti tidak mau dong. Iya, benar sih. Iya kan? Oke. Iya kan? Oke, pendengar Anda ingin bertanya silakan di 08111450949. Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma yang ada di Cilegon. Bapak ingin bertanya bagaimana caranya menguatkan perlindungan terhadap perempuan. Terima kasih. Baik. Perlindungan terhadap perempuan. Perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan. Saya pikir kita juga perlu melakukan pendidikan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual itu mulai sejak dini pada anak-anak kita. Salah satu contoh sederhananya saja, ketika kita sudah punya anak di usia PAUD atau usia TK, kita ajari bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang, hanya boleh dipegang oleh dirinya sendiri dan ibunya, misalkan kalau dia perempuan. Nah, bagian orang siapa saja yang tidak boleh memegang. Nah, ini biasanya kan tidak diedukasi gitu ya. Termasuk misalkan kalau saya ini, kalau kebetulan anak saya juga perempuan. Nah, sama ibunya sama istri sudah mulai sejak TK udah diajarin. Ini nggak boleh yang hanya diboleh ibu sama ibunda sama kamu. Ayah nggak, kalau kamu sudah usia segini, ayah nggak boleh mandi nggak boleh bareng dengan ayah, tidur nggak boleh bareng dengan ayah, gitu misalkan. Nah, ini sudah dilatih gitu. Siapa saja yang boleh dekat dan tidak gitu. Nah, itu harus dikenalkan sejak dini, termasuk juga batasan-batasan relasi ya dengan lawan jenis, kemudian perkenalan, mengenali ciri-ciri kedewasaan, sampai haid dan lain sebagainya, itu harus dikenalkan. Artinya pendidikan seksual penting ya, Pak? Penting gitu. Jadi ini kan jadi masalah karena masyarakat cenderung resisten ya dengan kata pendidikan seksualitas itu. Takutnya kalau nanti pendidikan seksual dicoba-coba. Enggak juga. Jadi pendidikan seksual itu justru penting kepada anak-anak kita. Itu tadi untuk mengenalkan kembali substansi substansi yang suci dari seksualitas itu sendiri, yang sangat sakral itu sendiri. Jadi pengenalan laki-laki, alamat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan itu menjadi sangat penting, dan bahayanya apa jika ini tidak dijaga dan lain sebagainya, itu menjadi sangat penting semestinya agar anak-anak kita itu tidak mendapatkan informasi seksualitas dari YouTube, dari media sosial, dari temannya yang sebenarnya itu menjerumuskan, yang sebenarnya juga tidak mendidik gitu ya. Nah, ini peran orang tua tadi seperti ibu yang bertanya tadi menjadi sangat penting. Itu cara pencegahan. Berarti cara pencegahan mulai yang bagus. Dari keluarga begitu ya, cara mengenal sejak dini begitu. Dan dikasih tahu juga ketika ada orang asing atau dia sedang mengalami apa sih sebenarnya pelecehan seksual, itu diajarkan pada anak kita dan apa yang harus dia lakukan. Misalkan kalau anak saya diajari istri saya, kamu kalau ada orang asing laki-laki kemudian mendekat ke kamu dan mencurigakan, kamu langsung lari ke tempat kerumunan orang banyak atau teriak begitu. Nah, itu harus kita ajarkan. Kalau misalnya ada yang catcalling misalnya cewek gitu ya. Betul. Jadi itu harus lari mencari kerumunan, kemudian minta bantuan dan lain sebagainya. Itu menjadi sangat penting. Pak, ini ada pertanyaan juga, ada Ibu Anissa yang ada di Serang. Ingin bertanya, Pak, bagaimana caranya kita melaporkan apabila kita mengalami kekerasan? Kekerasan aja gitu. Baik. Jadi tidak menyebutkan nih. Ibu siapa tadi? Anissa. Ibu Anissa. Kalau mengalami kekerasan itu langsung saja ya, misalkan itu sampai ada luka fisik gitu ya. Itu kemudian divisum saja dan lapor kepada kepolisian, unit PPA ya, unit PPA. Atau kalau tidak bisa ke Komnas Perempuan, nanti kami akan rujuk untuk didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang ada di daerah. Misalkan kalau di sini di Serang, nanti kita akan berkontak dengan lembaga bantuan hukum di Serang dan kita komunikasi dengan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada call centernya namanya Sapa 129. Jadi pencet aja nomornya 129, itu unit PPA. Oke. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Ibu, siapa ini, nggak disebutin namanya, 08787 sekian Pak. Apabila saya mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, sementara saya dicegah oleh keluarga sendiri untuk tidak melaporkan karena ini menyangkut dengan aib keluarga, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Pak. Ya, saya pikir tetap dilaporkan, tetap diadukan, dan itu nanti berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah. Itu bisa lapor dan juga mungkin bisa berkirim surat ke email ke Komnas Perempuan. Kenapa saya dorong untuk mengadukan, melaporkan? Karena kalau tidak segera dilaporkan, itu nanti akan terjadi keberulangan dan keberlanjutan kekerasan yang bisa jadi membahayakan bagi korban, begitu ya, dan dampaknya sangat tidak bagus bagi anak-anak kita, gitu ya, dan itu memang bagi Komnas Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah perempuan itu merupakan sesuatu yang serius yang harus mendapatkan perhatian, karena kami sudah menemukan banyak kasus itu yang ketika itu tidak ditangani dengan baik, itu akan menimbulkan kejadian-kejadian fatal terhadap korban. Begitu. Karena KDRT ini kayaknya nggak cuma fisik Pak ya, tapi juga psikis diserang, ekonomi juga diserang, gitu ya, bahkan seksual juga kena, begitu ya. Dan itu sifatnya berulang. Jadi karena selama kita masih berumah tangga gitu. Ya. Nanti damai, kemudian berulang lagi, damai, berulang lagi. Biasanya pelaku pura-pura minta maaf, ya bukan pura-pura, minta maaf, mungkin begitu ya, minta maaf, takut di penjara. Tapi nanti setelah beberapa bulan kemudian melakukan kekerasan lagi, nah sudah dicabut laporan polisinya, kemudian dia melakukan kekerasan lagi. Biasanya apa yang direkomendasikan oleh Komnas Perempuan Pak ketika ada kondisi seperti itu? Artinya kejadiannya berulang, tidak hanya sekali. Ya, Komnas Perempuan selalu berprinsip pada penegakan hukum dan perlindungan korban, begitu ya. Jadi pelakunya harus diproses secara hukum, kemudian korbannya dilindungi, dijamin kehidupannya, masa depannya ya. Kalau misalkan perempuannya itu tidak bekerja gitu dan secara ekonomi tergantung dari pelaku yang dalam hal ini adalah suami, itu Komnas Perempuan akan merekomendasikan untuk mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan gitu dan juga Dinas Sosial untuk membantu bagaimana kelangsungan kehidupan ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menjadi korban KDRT ini. Oke, jadi lebih ke bagaimana nanti penanganan dampaknya. Betul, begitu ya, setelah itu ya. Adapun nanti urusan rumah tangga dan seterusnya itu dikembalikan kepada pasangan itu sendiri. Betul, gitu ya. Ya, tapi dari pola yang kami temukan itu selalu kekerasan dalam rumah tangga itu berulang. Kalau sudah sampai pemukulan, sampai penghinaan itu ya memang perempuannya harus berpikir ulang ya untuk melanjutkan rumah tangganya. Nah, ini posisi perempuan memang sulit sekali. Iya. Apalagi perempuan-perempuan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dengan anak suami. Ya bergantung pada suami dan anaknya cukup banyak begitu ya. Ini memang dilema. Nah, oleh karena itu perlu konsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Komnas Perempuan, nanti kita bisa bantu solusinya begitu. Baik. Ini ada pertanyaan menarik juga nih Pak dari Bapak Ahmad. Bapak-bapak kebetulan. Ya, betul. Pak ingin bertanya, saya Ahmad yang ada di Serang, ingin bertanya apakah ada gejala khusus pada korban yang telah mengalami kekerasan psikis? Terima kasih. Ya, biasanya para korban yang mengalami kekerasan psikis itu seperti trauma mungkin. Ya, trauma, murung, kemudian tidak percaya diri, menarik diri dari lingkungan komunitasnya, berkomunikasinya terhambat, banyak sekali. Dia yang dulunya dia mungkin ceria, dulunya mereka suka bersosialisasi, tapi ada gejala kemudian dia mengurung diri, lebih banyak diam. Nah, itu juga perlu diperhatikan, perlu dicurigai apakah dia mengalami kekerasan verbal, kekerasan psikis ya dari pasangannya. Baik pasangan kan bisa jadi pacar, kemudian suami, orang terdekat. Gitu ya? Bahkan trennya yang ada di pengaduan kami di Komnas Perempuan, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami itu juga ada. Wow.
Oke. Mantan pacar, mantan suami. Udah mantan masih ngerepotin ya, Pak? Belum bisa move on, ini yang jadi masalah. Oke, jadi itulah yang mungkin dimanfaatkan kondisinya ya. Aduh, sebenarnya harus panjang pembahasan kita seputar kekerasan ini. Saya sebelumnya belum puas nih Pak kalau bahas 1 jam. Tapi kayaknya waktu yang harus memisahkan kita. Pak Bahrul, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 Banten, terutama mungkin untuk para perempuan di luar sana ya, yang sekarang ini memang kondisinya sedang dilematis nih, antara korban tetapi ingin melakukan pengaduan begitu. Silakan Pak Bahrul. Kami memberikan ajakan dan himbauan kepada masyarakat Banten, khususnya para perempuan, untuk bersama-sama gerak bersama di dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan hukum yang ada. Hukumnya ada Undang-Undang PKDRT, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga ada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan kita juga harus bersama dengan korban, melindungi korban, memulihkan korban. Jangan pernah sekali-kali menyalahkan perempuan korban kekerasan terhadap perempuan ya, terutama kekerasan seksual, karena mereka itu sudah sangat menderita dengan pengalaman kekerasan yang diterimanya. Oleh karena itu kita harus mendukung, menguatkan korban. Begitu. Layanan aduan tadi Pak mungkin bisa diinformasikan? Layanan aduannya bisa ke telepon ke SAPA 129. Jadi di telepon aja 129, itu langsung connect dengan call centernya PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan atau kalau tidak ya bisa langsung kirim email ke pengaduan@komnasperempuan.go.id atau langsung mengadu melalui media sosial di Komnas Perempuan. Itu nanti bisa lewat inbox atau lewat DM ya, para korban, dan kami menjamin kerahasiaan identitas korban dan pelaku. Oke, baik. Pak Bahrul, terima kasih untuk dialog kita di 1 jam ini yang saya rasa kurang sebenarnya. Terima kasih. Oke, nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu secara online mungkin nanti di tema-tema lainnya ya Pak ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini, yang sudah bergabung lewat YouTube juga akun kami RRI Banten. Terima kasih pendengar, dan selesai sudah untuk dialog kita di kesempatan siang hari ini bersama Bapak Bahrul Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan Indonesia. Terima kasih ya Pak ya. Lancar-lancar untuk agendanya ya. Siap. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak. Oke, pendengar, selesai sudah untuk Banten siang ini. Untuk hari ini hari Rabu 4 Oktober 2023. Saya Gita pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.